Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Joker. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang mengidap kelainan aneh yang membuatnya ketika dalam kondisi sedang terdesak, dia akan tertawa terbahak-bahak. Bahkan sejak kecil, dia tak pernah menang sama sekali. Yang hal itu membuat pria itu menjadi bahan ejekan dari orang yang terdekatnya. Bahkan hidupnya sangat-sangat menderita. Apalagi ia selalu direndahkan dan selalu dihina, seperti dianggap sampah oleh orang-orang. Jadi, seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan suatu film, kita akan diperlihatkan di sebuah kota yang bernama kota Gotham City di negara Amerika. Terlihat ada seorang badut yang sedang bercermin untuk melihat penampilannya. Dia bernama Arthur, di mana kota Gotham City tempat yang sangat kacau. Setiap harinya Arthur berprofesi sebagai seorang badut di kota Gotham City. Akan tetapi karena kota Gotham City merupakan kota yang sudah sangat kacau, Arthur selalu menjadi korban kejahilan dari anak muda di sana. Terbukti setiap Arthur bekerja menjadi seorang badut, dia selalu menjadi korban kejahilan dan kejahatan beberapa penduduk di sana. Bahkan Arthur pun harus menerima perlakuan yang tak menyenangkan. Berhubung Arthur tak bisa berkelahi, yang alhasil ia pun harus dipukul bertubi-tubi oleh para anak berandal tersebut. Arthur pun hanya bisa terdiam diri saja. Lalu Arthur menemui psikiater untuk memeriksakan kondisinya. Saat dia sedang berhadapan dengan psikiater, ia pun terus-menerus tertawa terbahak-bahak. Ternyata setelah ditelusuri oleh psikiaternya, Arthur telah mengidap penyakit kelainan otak yang disebut dengan neurologis, di mana penyakit itu akan aktif saat mood Arthur sedang jelek, maka ia akan tertawa terus-menerus tanpa henti-hentinya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Arthur tak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk berhenti tertawa. Kemudian psikiater itu langsung memeriksa sebuah buku catatan Arthur untuk melihat isinya. Namun setelah psikiater itu melihat isi catatan Arthur, dia melihat banyak sekali lelucon-lelucon yang telah ditulis oleh Arthur. Karena Arthur sejak dulu bercita-cita ingin menjadi seorang komika. Sayangnya dalam pembicaraan itu, sang psikiater tak bisa begitu saja menyembuhkan kelainan penyakit Arthur. Karena yang bisa mengubah itu hanyalah Arthur sendiri. Kemudian setelah Arthur pergi dari psikiater, ia sedang berada di dalam angkutan umum. Kemudian ia berinisiatif untuk menghibur salah satu seorang anak di sana. Akan tetapi ibu dari si anak itu justru malah merendahkan dan menghina Arthur. Kemudian penyakit tertawa terbahak-bahak Arthur pun mulai kembali kambuh. Karena perasaannya sedang memburuk, pasalnya ia baru saja diancam dan direndahkan harga dirinya. Lalu tak lama itu, setelah ia berada di dalam angkutan umum, ia pun telah tiba berada di rumah apartemennya yang kumuh. Kemudian ia langsung bertemu dengan ibunya, dia bernama Penny. Setiap Arthur pulang ke rumah, Penny selalu menanyakan kepada Arthur mengenai surat yang telah ia kirim kepada Thomas. Sedangkan Thomas merupakan orang yang paling berpengaruh di kota Gotham, bahkan orang yang paling disegani di kotanya. Di sini Arthur langsung berpikir mengapa ibunya selalu menanyakan surat balasan dari Thomas. Karena sekarang hidup ibunya sedang berada di dalam kesulitan. Oleh sebab itu ibunya berharap jika Thomas mau membantu perekonomiannya sebagai balas budi karena ibunya telah bekerja dengan Thomas.
Kemudian di pagi harinya, terlihat salah satu rekan kerja Arthur yang bernama Randall yang menjual sebuah senjata kepada Arthur karena temannya tahu jika setiap harinya Arthur selalu mendapatkan perundungan dari para remaja yang ada di kotanya. Pada awalnya Arthur menolaknya, namun karena Randall salah satu seorang teman kerja yang peduli kepada Arthur, pada akhirnya Arthur pun mau membelinya setelah Randall berulang kali membujuk Arthur. Tujuannya senjata itu tak lain hanya untuk berjaga diri saja jika sewaktu-waktu Arthur mengalami perundungan kembali dari anak-anak remaja yang selalu mengganggunya. Tak lama dari itu, tiba-tiba saja sang atasan kerja memanggil Arthur. Ternyata saat Arthur bertemu dengan atasannya, dia telah difitnah mengambil papan nama. Meskipun Arthur sudah menjelaskannya jika yang mengambil papan nama itu sekumpulan anak remaja di kota, namun bosnya tak menghiraukan perkataan dari Arthur, sehingga bosnya yang tak percaya berniat akan memotong gaji Arthur. Sontak saja hal tersebut langsung membuat Arthur frustasi dengan kehidupannya yang selalu diremehkan dan direndahkan harga dirinya oleh orang-orang yang berkuasa. Tak lama itu setelah Arthur bekerja, ia pun langsung pulang menuju ke rumahnya dengan menaiki lift. Tanpa sengaja saat Arthur sedang di dalam lift, ia bertemu dengan seorang anak perempuan dan ibunya yang bernama Sophie. Kebetulan rumah mereka searah. Dalam obrolannya, Sophie bergumam jika gedung ini sudah harus mendapatkan sebuah renovasi karena setiap mereka memakai lift, pasti liftnya akan mendadak mati. Yang hal itu membuat mereka sedikit kesal. Kemudian Arthur pun pulang ke rumahnya. Saat Arthur pulang, ibunya lagi-lagi menanyakan mengenai surat balasan dari Thomas. Yang hal itu tentu saja jelas-jelas membuat Arthur sedikit bosan mengenai surat ibunya yang diberikan kepada Thomas. Kemudian di malam harinya, terlihat Arthur yang menari-nari dengan senjata apinya. Saat itu Arthur malah tak sengaja menekan pistol tersebut. Sontak saja karena suara tembakan itu sangat keras, Arthur pun langsung membesarkan suara televisinya agar orang-orang tak mencurigainya. Kemudian di pagi harinya terlihat Arthur yang sedang mengikuti Sophie diam-diam karena Arthur mulai penasaran dengan sosok Sophie tetangganya. Sampai-sampai Arthur mengikuti Sophie kemana-mana. Namun langkahnya terhenti setelah Arthur tahu jika Sophie pergi ke sebuah bank. Lalu Sophie yang tahu bahwa dirinya sepanjang hari telah diikuti oleh Arthur, ia pun langsung mendatangi ke rumah Arthur untuk meminta penjelasannya mengapa sepanjang hari Arthur mengikuti dirinya. Akan tetapi karena tingkah lucu Arthur yang selalu nyeletuk dengan perkataan yang nyeleneh, hal itu tanpa disengaja malah membuat Sophie terhibur. Yang tadinya Sophie akan marah kepada Arthur malah tidak jadi. Di pagi harinya terlihat Arthur yang sedang bekerja menjadi badut di sebuah tempat rumah sakit yang sedang menghibur anak-anak di sana. Namun saat Arthur sedang menari-nari, tanpa ia sadari pistol yang dibawa malah terjatuh. Yang hal itu langsung membuat atasan yang mengetahui akan hal tersebut langsung memecat Arthur pada saat itu juga. Ditambah lagi dengan pengkhianatan dari temannya sendiri yaitu Randall yang telah memfitnah dirinya jika Arthur telah mengambil secara paksa pistol miliknya. Yang hal itu tentu saja membuat hati Arthur benar-benar sangat terpukul dan sakit hati karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Kemudian ia pun memutuskan pulang dengan menaiki kendaraan. Saat itu ketika Arthur sedang berada di sana, ia melihat ada salah satu seorang perempuan yang sedang diganggu oleh 3 orang pria. Kebetulan suasana hati Arthur sedang sangat kacau sekacau-kacaunya. Yang hal itu membuat kelainan penyakit Arthur tertawa terbahak-bahak mulai kambuh kembali. Sontak saja ketiga pemuda itu langsung marah-marah kepada Arthur saat tahu Arthur sedang meremehkan mereka. Padahal di sini Arthur akan menjelaskan mengenai penyakitnya. Akan tetapi ketiga pria itu malah menghajar Arthur habis-habisan. Nah, disinilah puncak sisi gelap Arthur mulai terlihat. Ia langsung menghabisi satu persatu dari ketiga pria tersebut tanpa ampun. Setelah menghabisi ketiga pria jahat, bukannya Arthur merasa bersalah, malah ia langsung menari-nari dengan perasaan tanpa bersalah sekalipun. Bahkan dia tak ada merasakan kesedihan sama sekali, malah ia menikmati kejadian yang barusan telah terjadi.
Singkatnya, setelah beberapa hari setelah kejadian yang menewaskan ketiga pria itu, akhirnya para polisi mulai menyelidiki kasus yang sangat viral tersebut. Ternyata ketiga pria jahat itu bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Thomas Wayne. Saat itu Arthur dan ibunya sedang melihat sebuah berita di televisi yang menayangkan tentang Thomas. Saat itu Thomas mengatakan di depan semua orang jika orang-orang yang telah menghabisi ketiga karyawannya merupakan orang yang iri dengan kesuksesan ketiga karyawannya tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, Thomas mengatakan kepada semua pemirsa jika pelaku yang menewaskan tiga anak buahnya merupakan seorang pengecut yang bersembunyi di balik topeng badutnya. Tak hanya itu saja, Thomas menyinggung jika pelakunya merupakan orang yang sangat kismin, sehingga iri dengan pencapaian ketiga anak buahnya itu. Sontak pernyataan itu membuat Arthur tersinggung. Ia hanya bisa tertawa sinis saja setelah mendengar perkataan dari Thomas. Apalagi kejadian yang sesungguhnya bukanlah seperti apa yang dibicarakan oleh Thomas. Saat itu Arthur mencoba untuk menjadi stand up komedian untuk mencari pundi-pundi rupiah. Saat berada di panggung stand up komedi, penyakit Arthur sempat kambuh. Akan tetapi hanya sebentar saja, sehingga Arthur pun bisa melanjutkan kembali stand up-nya. Saat itu ternyata Sophie telah melihat pertunjukan komedian dari Arthur, sehingga kedekatan mereka berdua sudah mulai terjalin. Bahkan terlihat kini Arthur yang sangat bahagia sekali saat Arthur berada di sisi Sophie. Saat berada di rumah, Arthur mencoba untuk melihat surat-surat yang selalu dipertanyakan oleh ibunya. Karena rasa penasarannya, Arthur pun mencoba untuk membaca isi surat tersebut. Ternyata isinya sangat mencengangkan. Isi surat itu mengatakan jika Arthur ternyata anak kandung dari Thomas. Sontak saja Arthur yang mengetahui hal tersebut benar-benar marah sekali. Bahkan amarahnya meledak-ledak kepada ibunya. Saat itu ibunya langsung menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Arthur. Emang pada masa mudanya, Penny dan juga Thomas telah memiliki hubungan yang sangat spesial, sehingga Penny melahirkan Arthur ke dunia. Karena mengingat Penny merupakan orang yang kismin dan Thomas orang yang sangat penting di kota Gotham. Karena hal itu Penny diminta oleh Thomas untuk merahasiakan hubungan gelapnya dengan cara menandatangani kontraknya. Jika Penny bersedia, dia akan mendapatkan jaminan hidup darinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Thomas malah mengingkari janjinya kepada Penny. Disinilah Arthur mulai kecewa terhadap ibunya yang telah menyembunyikan sebuah fakta besar kepadanya. Lalu Arthur langsung memutuskan untuk segera pergi menaiki bus. Di sana ia melihat banyak sekali orang-orang yang sedang membaca di sebuah majalah yang mengenai tentang kota Gotham, karena Thomas akan mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya menjadi wali kota. Akan tetapi kini masyarakat kota Gotham sedang unjuk rasa dan geram kepada Thomas yang atas perkataan dia yang telah menghina kaum bawah, yang mengatakan jika badut membunuh sebagai badut pengecut yang hanya bersembunyi di balik topengnya. Terlihat kini Arthur yang sedang berada di rumah Thomas untuk mengetahui kebenaran tentang ucapan sang ibu. Namun ia malah bertemu dengan seorang bocah yang bernama Bruce, anak dari Thomas. Jika memang Penny dahulu pernah berhubungan dengan Thomas, ada kemungkinan besar jika Bruce adalah adik dari Arthur. Mengetahui hal itu, Arthur langsung mencoba untuk menghibur Bruce sejenak dengan aksi badutnya. Tak lama itu, datanglah tangan kanan Thomas. Saat itu Arthur menanyakan kepada pria itu mengenai Thomas. Akan tetapi, tangan kanan dari Thomas tak menghiraukan Arthur. Di sini Arthur berkata to the point mengenai Thomas adalah ayahnya, karena sang ibu yang telah menceritakan semuanya tentang kedekatannya. Akan tetapi tangan kanan Thomas mengatakan jika ibu Arthur hanya mengarang cerita saja dan dianggap sebagai wanita yang sudah gila. Lantas Arthur yang mendengar penghinaan atas ibunya, ia pun langsung memberikan pelajaran kepadanya. Saat setelah Arthur pulang dari rumah Thomas, ia melihat kenyataan jika ibunya telah dibawa oleh pihak rumah sakit karena penyakit stroke ibunya telah kambuh kembali. Kemudian Arthur pun langsung menemani sang ibu untuk dibawa rujuk ke rumah sakit.
Usut punya usut, ternyata ibu Arthur telah terkena stroke karena pada saat tidak ada Arthur di rumah, ibunya telah didatangi oleh 2 agen detektif yang menanyakan tentang Arthur. Kemudian ibunya langsung jatuh stroke setelah para 2 agen detektif menceritakan tentang kejadian yang menewaskan 3 orang di dalam kereta pada beberapa hari yang lalu karena detektif telah mencurigai Arthur sebagai pelakunya. Kemudian Arthur pun setelah mendengarkan penjelasan 2 detektif itu, ia pun langsung pergi dari sana karena ia bingung harus menjawab apa kepada mereka berdua. Beberapa hari kemudian saat Arthur sedang menonton tayangan di televisi yang disiarkan oleh Murray Franklin tentang stand up komedinya, ternyata Murray di sana malah menjelek-jelekan aksi panggung dari Arthur kepada para penonton dengan memanggilnya sebagai Joker. Sontak saja hal itu langsung membuat Arthur benar-benar sangat geram karena dirinya yang selalu direndahkan dan selalu dihina oleh kaum atas, yang hal itu langsung membuat Arthur benar-benar sangat benci sekali kepada mereka semua. Di sisi lain yang menayangkan berita-berita besar yang mengenai Thomas yang akan menjadi wali kota Gotham kembali. Ternyata semua para warga masyarakat Gotham sedang berbondong-bondong memakai pakaian badut untuk unjuk rasa atas perkataan Thomas yang telah menghina kaum bawah. Yang hal itu membuat di seluruh kota telah terjadi unjuk rasa besar-besaran. Arthur pun yang sangat senang sekali mengetahui hal itu karena secara tak langsung semua para warga masyarakat Gotham telah mendukung aksi dari Arthur pada beberapa hari yang lalu. Di saat itu Arthur mencoba untuk menyusup ke sebuah gedung yang sangat mewah. Di sana banyak terdapat para tokoh-tokoh terkenal yang sedang menggelar suatu acara. Tujuannya sendiri, Arthur ingin berbicara dengan Thomas datang ke sana. Tak lama itu saat berada di dalam toilet, pada akhirnya Arthur telah bertemu dengan Thomas. Pada saat itu Arthur langsung memperkenalkan dirinya jika dia adalah anak dari Penny. Dalam obrolannya Arthur mengatakan jika Thomas adalah ayah kandungnya, kata ibunya. Namun ternyata lagi-lagi sebuah fakta yang sangat mengejutkan harus diterima kembali oleh Arthur. Pasalnya pada saat mereka bertemu dengan Thomas, Thomas berkata jika ia tak pernah mempunyai sama sekali hubungan dengan Penny. Thomas menganggap jika Penny adalah orang yang sudah tak waras. Bahkan menurut Thomas, Arthur hanyalah anak yang telah diadopsi oleh Penny saat Arthur masih kecil. Tak hanya itu saja, ternyata Penny dahulu pernah masuk ke dalam rumah sakit jiwa karena kejiwaannya telah terganggu. Keesokan harinya, Arthur telah ditelepon kembali oleh Murray untuk tampil kembali di acaranya karena respon para penonton saat melihat Arthur di panggung sangat baik. Hal itu langsung membuat Arthur sangat gembira. Kemudian Arthur berencana akan pergi ke sebuah rumah sakit jiwa untuk mengetahui kebenaran yang mengenai Thomas. Pada saat itu, ia bertemu dengan salah satu orang yang telah berjaga di sana. Kemudian Arthur pun langsung bertanya kepadanya mengenai ibunya yang bernama Penny. Sontak saja, petugas itu tahu jika sekitar 30 tahun yang lalu, Penny pernah dirawat di rumah sakit ini karena Penny yang mempunyai sebuah penyakit gangguan jiwa. Karena pada saat mudanya si Penny, pacar Penny telah melakukan kekerasan kepada anak adopsi Penny yang tak lain adalah Arthur. Sehingga hal itu membuat Arthur hingga sekarang mengalami trauma di bagian kepala Arthur, membuat Arthur tak bisa menangis dan menjadi bertingkah aneh saat dirinya sedang mengalami perundungan. Kemudian setelah Arthur mengetahui hal itu, ia langsung pergi ke rumah Sophie untuk curhat dengannya. Namun ternyata pada saat ia bertemu dengan Sophie, Sophie tak mengenal Arthur dan kebersamaannya selama ini ternyata itu hanyalah sebuah imajinasi yang dibuat oleh Arthur sendiri, seolah-olah Sophie selalu ada di dekatnya. Kemudian keesokan harinya, Arthur menemui ibunya yang masih terbaring di rumah sakit. Arthur lalu langsung melakukan hal gila kepada ibu angkatnya sendiri yang telah membuat dirinya seperti ini. Kemudian Arthur pun langsung membuat ibunya tertidur untuk selamanya. Setelah melakukan hal tersebut, Arthur terlihat sedang berlatih untuk menghadiri sebuah acara stand up komedi di acara TV Murray. Karena latihan kali ini bukanlah sebuah latihan yang biasa. Karena ketika Arthur akan tampil di sana, ia akan sekalian bundir di hadapan para penonton. Namun tak disangka pada saat Arthur sedang latihan, datanglah Randall dan salah satu temannya untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggal ibunya Arthur.
Namun karena di sini Arthur masih menaruh dendam terhadap Randall karena dirinya pernah difitnah, Arthur pun tak banyak berpikir, langsung menghabisi nyawa Randall di sana. Beruntung teman Randall dibiarkan pergi oleh Arthur karena semasa dalam bekerja, dia merupakan orang yang sangat baik kepada Arthur. Setelah aksi tak terpuji tersebut telah dilakoni oleh Arthur, saat dia di luar, Arthur telah dikejar oleh 2 detektif yang melihat Arthur memakai baju badut. Kemudian Arthur yang tahu, ia pun langsung kabur melarikan diri ke dalam kereta api yang sudah dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang sama-sama memakai atribut badut. Yang hal itu tentu saja sangat mempermudah Arthur untuk melarikan diri. Meskipun Arthur tahu jika kedua detektif itu tetap mencarinya. Tak beberapa lama kemudian, salah satu anggota detektif tak sengaja menembak salah satu pengunjuk rasa di dalam kereta api. Yang hal itu tentunya membuat situasi di dalam kereta api sudah tak terkendali lagi. Para pengunjuk rasa sangat emosi melihat rekannya meninggal dunia akibat ulah 2 detektif tersebut. Tak berselang lama, Arthur pun berhasil terbebas dari kejaran 2 detektif. Lalu Arthur langsung naik ke acara pertelevisian. Pada awalnya acara berjalan lancar-lancar saja, akan tetapi di sini Murray selalu mengganggu Arthur, seakan-akan Murray telah menghina karyanya. Kemudian di acara televisi ini, Arthur langsung mengatakan kepada mereka semua bahwa dia adalah pelaku dari tewasnya ketiga orang saat berada di dalam kereta api. Alasannya 3 pria itu telah menjahati dirinya. Tak hanya itu saja, Arthur berkata, jika orang-orang yang berduit tak pernah peduli kepada orang-orang yang berada di kalangan bawah, sama halnya seperti Murray yang selalu merendahkan kaum-kaum seperti halnya Arthur. Lalu sebagai gantinya, di sini Arthur pun langsung menembak Murray saat dalam keadaan kamera menyala. Hal itu langsung membuat semua pertelevisian geger di mana-mana atas insiden ini. Bahkan di kota Gotham juga, situasi karena pengunjuk rasa sudah tak terkendali lagi. Kerusuhan terjadi di mana-mana, yang hal itu membuat jalanan menjadi sangat macet dan kerusakan pada properti kota yang sangat kacau. Pada saat yang bersamaan dengan perusuhan, Arthur pun akan dibawa ke penjara. Namun, ada salah satu mobil yang menabrakkan ke mobil polisi yang sedang membawa Arthur karena para pengunjuk rasa itu tak terima jika Arthur ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, yang memperlihatkan keluarga Thomas yang sedang berencana akan bersembunyi dari amukan massa yang sudah membludak. Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanannya, Thomas telah ditembak oleh seseorang yang hal itu hanya menyisakan Bruce saja untuk dibiarkan hidup. Kemudian terlihat Arthur yang sedang terbangun dari pingsannya. Saat itu Arthur melihat semua para warga Gotham yang sudah menyambutnya. Ternyata aksi dari Arthur mendapatkan dukungan penuh karena Arthur telah mengungkap semua kejahatan para kaum orang-orang kaya kepada orang-orang kismin yang selalu merendahkannya. Setelah aksi brutal itu, Arthur tetap ditangkap ke dalam penjara. Terlihat kini Arthur yang sedang diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Dalam interogasi tersebut, Arthur selalu tertawa terbahak-bahak karena ia sedang dalam kondisi yang tertekan. Setelah selesai diinterogasi, terlihat Arthur yang keluar dari ruangan, kakinya yang mengeluarkan bercak sirup marjan. Dan di sini film pun telah selesai. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Serta share ke teman-teman kalian agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa kembali di alur film selanjutnya bersama dengan Fang Movie. Sekian, terima kasih.